Shalom, Pak Paul. Shalom, Mbak Kuryake. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa Raja Salomo pada masa tuanya, Pak, ia menjadi penyembah berhala dan membangun kuil-kuil dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 11. Bagaimana Iya. akhir hidup dari Raja Salomo, Pastor? Apakah ada ayat pendukung yang menerangkan Raja Salomo kembali kepada Tuhan dan diselamatkan? Terima kasih, Pak. Ini menjadi teka-teki ya sampai sekarang ya. Saya pernah baca satu, sehingga saya berkeyakinan Salomo tetap diselamatkan ya. Tetapi memang menjadi polemik. Karena dikatakan Salomo, jelas ya, Salomo membawa orang Israel murtad dari Tuhan. Ya. Nah, saya share itu ya, 1 Raja-Raja 11 sebentar ini ya. Ini memang menjadi polemik banyak teolog-teolog ya. Apakah Salomo itu diselamatkan atau tidak? Salomo mencintai banyak perempuan, ya. Ya, hati Salomo terpaut pada mereka dengan cinta. Istrinya menarik hatinya daripada Tuhan. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, Dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti ayahnya. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, ini ya penting ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yaitu engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan aku akan memberikan kepadanya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidup ini, pada hidupmu ini, aku belum melakukannya oleh karena Daud ayahmu dan tangan anakmu lah, aku akan mengoyakkannya. Ya, belum ya. Ada satu katanya ya. Ya, tapi tadi sudah kata cukup bagus ya, bahwa Salomo sudah meninggalkan Tuhan tadi ya. Tapi ada satu ya, Salomo membuat orang Israel meninggalkan Tuhan, bukan cuma Salomo meninggalkan Tuhan. Nah, lalu orang-orang teolog-teolog berkeyakinan bahwa Salomo ini tidak diselamatkan. Ya, tetapi saya pernah baca satu cerita, ya tulisannya Rabinik itu, intinya gini loh, ada satu ayat, tadi kan ada kata ini kan, tadi istri-istrinya nih. Nah ini ya, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, 300 gundik, istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud. Nah, dalam satu ini ya, khotbahnya Rabinik ini, di Amsal itu ada perkataan Agur bin Yake. Itu ya. Ternyata perkataan Agur bin Yake ini, Agur bin Yake itu namanya Salomo. Itu artinya bukan Agur bin Yake, tapi walaupun wanita-wanitaku banyak, tetapi hatiku tetap berpaut sama Tuhan. Jadi artinya itu malah seperti itu. Ya. Jadi si Rabi ini bilang Salomo itu nggak meninggalkan Tuhan, ternyata dia belajar di dalam masa-masa yang luar biasa ini, dia belajar justru bagaimana wanita-wanita itu menarik, bisa mencelakakan para hamba-hamba Tuhan, dan dia tetap tidak, karena dia tidak dengan sengaja untuk dia bukannya tergoda dengan perempuan, tetapi dia seperti eksperimen. Dalam penafsiran saya, dia seperti eksperimen. Nah, itu panjang ya, itu ceritanya si Rabinik ini ya. Saya waktu dicerita itu saya pikir, oh bisa juga ya. Di Amsal itu yang katakan perkataan Agur bin Yake itu ya. Iya. Ternyata artinya itu, ya itu sebentar ya. Saya pernah ngajar juga di kelas evangelis lebih lengkap, tapi itu ya, di kelas evangelis ya lebih lengkap itu tentang perkataan Agur bin Yake. Nah, itu seperti itu. Jadi apakah Salomo diselamatkan? Selamat, karena dia memandang jauh. Dia percaya kepada Torah. Dan orang diselamatkan
Menurut Roma, orang diselamatkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena dia percaya. Iya. Ya, itu nanti urusannya masih panjang lagi. Lalu dengan kebejatannya itu, oh ya dia menanggung konsekuensinya, bubar kerajaannya. Itu adalah konsekuensi di dunia ini. Tetapi di dalam kekekalan, dia punya konsekuensi yang lain. Misalnya ada seorang hamba Tuhan berzina, maka dia punya konsekuensi di dunia ini. Tetapi jiwanya tetap akan diselamatkan karena dia bertobat. Tapi dia akan tuai semua. Dosa-dosanya dituai dengan keras sekali. Orang lain boleh, dia nggak boleh. Dia akan menuai berkali lipat. Karena dia sudah mengerti kebenaran. Termasuk Salomo. Bubar. Rajanya bubar. Dan itu dikatakan, diomongkan ke dia. Kerajaan bubar. Tak bikin bubar. Dibikin gitu kan. Makanya waktu si Salomo ngerti begitu, ada yang namanya Yerobeam itu. Wah, dia murka sekali sama Yerobeam. Buyutan sekali dia. Itu kejar sama si Salomo. Karena dia tahu ini akan membuat bubar negaranya dia. Gitu. Jadi ada konsekuensi jasmania, ada konsekuensi rohania. Nah itu dibedakan. Makanya di dalam Alkitab juga dikatakan serahkanlah tubuhnya pada iblis sehingga bila memungkinkan tubuh jiwanya bisa diselamatkan. Ada orang-orang yang saking kurang ajarnya, ya, adalah serahkan tubuhnya pada iblis. Sehingga dia mengalami banyak sekali pencobaan, penderaan gitu ya. Tapi akhirnya jiwanya selamat. Nah, contohnya saya pernah kurang ajar. Tubuhnya serahkan pada iblis, didera saya sama iblis itu kan. Tapi kan hati saya kemudian balik sama Tuhan. Hati saya kemudian balik Tuhan, tubuhnya akhirnya ikut dipulihkan. Itu seperti itu. Memang saya pernah berdoa sama Tuhan ya. Waktu saya lahir baru itu SMP itu, Tuhan kalau aku sampai meninggalkan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan hajar saya sehingga saya kembali sama Tuhan. Sekalipun dengan cara yang sangat menyakitkan. Saya berdoa sama Tuhan tiap hari seperti itu, saking takutnya saya murtad ya. Saking takutnya saya meninggalkan Tuhan. Dan benar-benar ketika saya tinggalkan Tuhan, hidup saya dihancurkan sama Tuhan, harga diri saya diremukan sama Tuhan, tapi kemudian jiwa saya diselamatkan. Ketika saya diremukan sudah rendah sekali, kemudian Tuhan tolong ya, Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan disitulah kemudian Tuhan pulihkan saya. Jadi apakah Salomo selamat? Kalau saya pribadi, saya Salomo diselamatkan. Tetapi banyak teolog bilang enggak. Ya. Tetapi, nah Yesus mencela Salomo. Matius 6. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga di padang itu. Ya kan? Yang hari ini ada, besok dibuang. Artinya semua sia-sia yang Salomo begitu. Gitu ya. Itu pendapat penafsiran pribadi ya. Karena saya setuju dengan penafsirnya Rabbi Nixon. Kalau nggak salah, si Rashi ya yang ngomong ya. Rashi, kalau nggak salah. Saya lupa ya. Saya baca di suatu ini pokoknya. Di suatu artikel tentang itu Yakur bin Yake itu, ternyata artinya itu. Sekalipun aku punya banyak wanita, hatiku tidak condong kepadanya. Bentar ya, saya lupa ya. Saya jadi penasaran. Tapi kira-kira gitu ya. Saya sambil carikan ininya ya. Saya sambil carikan artikelnya. Iya Pak, terima kasih. Saya juga berpendapat sama dengan Pastor kalau Salomo diselamatkan karena dia menjadi bagian dari salah satu penulis di dalam Alkitab, yaitu kitab Pengkhotbah, Pak. Betul. Makanya dia jadi bijaksana sekali kan. Iya.